Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Sanektri, SPD, Guru Bidang Studi Biologi SMA 6 Tualang. Akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja tanggal 3 Desember 2023. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 dari LPTK Universitas Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 6 Tualang. Sekolah yang menghasilkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. SMA Negeri 6 Tualang terletak di Desa Maredan Barat dengan peserta didik beragam agama dan latar belakang budaya yang berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk disiapkan dulu untuk berdoa. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen absensi kalian dulu. Yang tidak hadir siapa? Nihil. Alhamdulillah ya nak ya. Sebelum mempelajari pelajaran hari ini ya, kemarin kita sudah janji ya, kita akan melaksanakan pelajaran Ibu. Oke. Ibu pengen tahu dulu tentang materi minggu lalu. Oke. Ibu kasih soal bentar ya. Rambut keriting, kulit putih, hidung mancung itu merupakan tingkat keanekaragaman hayati. Oke, terima kasih. Ibu mau menunjuk tadi rencananya ternyata udah oke baik ya. Ya betul. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih gunanya kita mempelajari atau mengetahui jenis-jenis dari makhluk hidup? Dulu, Ibu tunjuk ya. Rizky? Supaya kita dapat dengan mudah mengelompokkannya, Bu. Oke, supaya kita mudah mengelompokkannya. Boleh? Ada lagi? Boleh, Ridwan? Supaya kita cepat mengenalinya, Bu. Supaya kita cepat mengenalinya, boleh, betul. Ada yang lain? Oke. Supaya kita bisa mengetahui ciri-ciri dari makhluk tersebut. Supaya kita mengetahui ciri-ciri dari makhluk tersebut. Oke, itu lebih tepat lagi. Oke, boleh ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita habis semangat mengenai materi kita hari ini, ya. Ya. Oke, kita masuk ke materi baru tentang tingkat keanekaragaman hayati. Di mana tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan tingkat
gen, jenis, dan ekosistem. Yang ketiga, siswa dapat mengenali berbagai tingkat keanekaragaman di lingkungan sekitar. Pemahaman bermakna pada pembelajaran kali ini mempelajari tingkat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dapat memberikan gambaran bahwa makhluk hidup di dunia ini beraneka ragam seperti gen, jenis, serta ekosistem di mana komponen biotik dan abiotik dapat berinteraksi. Oke, mari kita belajar. Oke, terkait dengan materi kita sekarang ini tingkat keanekaragaman hayati, Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Nanti anak-anak Ibu boleh mencatat yang penting rasanya di buku catatan atau yang merasa ada pemahaman baru atau pertanyaan boleh dicatat di dalam buku catatan. Oke? Ya. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas spesies yang sama. Setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda antara lain ukuran tubuh, warna kulit. Warna ini adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial hercis, pial balut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang memiliki susunan gen yang sama, belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa? Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya gas. Oke. Dari video pembelajaran kita tadi, ya sudah nampak kan? Sudah kalian amati. Dari video pembelajaran kita tadi ada nggak yang mau ditanyakan? Tuh, ya. Dari video pembelajaran tadi saya baru paham bahwa variasi kondisi iklim, geologis, faktor fisik, kimia tanah itu yang menyebabkan jenis ekosistem itu berbeda di setiap daerah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kami sekali. Berarti setelah mendapatkan tayangan video terbuka ini ya pemikirannya ya. Oke. Dari pertanyaan Olive tadi siapa yang bisa menanggapi sebelum Ibu menjawabnya? Ada yang bisa menanggapi? Ibu, oke. Karena terjadinya dari variasi berbeda tadi seperti variasi iklim, biologis faktor, fisik
kimia tanah, selama ini saya berpikir juga Bu, kalau ekosistem itu tanpa dipengaruhi oleh apa-apa dan itu berbentuk dengan sendirinya Bu. Oh, oke. Dia menjawab tapi juga bertanya kembali. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kondisinya memang betul ya. Jadi tidak semua ekosistem itu sama, kecuali ekosistem buatan. Apa saja? Sawah, ya, ekosistem ladang gitu ya. Itu baru. Tetapi kalau ekosistem yang lain itu beda, Nak. Ya, contohnya nih ekosistem padang pasir. Apa bisa kita temukan ekosistem padang pasir di sini? Tidak. Itu berdasarkan apa? Iklimnya, suhunya, kemudian kelembapan tanahnya. Makanya ekosistem padang pasir di sana tidak kita temui di sini. Kecuali ekosistem buatan. Oke, dari pertanyaan tadi udah jelas ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke. Dari penayangan video tadi saya berpikir, Ya. kalau terjadi perkawinan dengan variasi gen yang berbeda, itu akan menimbulkan variasi yang baru ya Bu? Oke. Tepuk tangan terlebih dahulu. Kayaknya habis dari penayangan video kalian baru ini ya terbuka pemikirannya. Oke. Dari hasil pengamatan kalian tadi, dari pertanyaan dari kawan kalian tadi, ada yang bisa menanggapi terlebih dahulu mengapa kita jadi apa tadi? Bermacam-macam ya? Iya. Ada yang bisa menanggapi sebelum Ibu ngasih jawabannya? Saya Bu. Oke. Iya, akan terbentuknya variasi baru dalam gen. Makanya bentuk kita yang ada di dalam kelas ini berbeda-beda. Oke, pertanyaannya dan jawabannya sangat ini ya, memicu pemikiran kita yang baru. Oke, nah kondisinya gen yang ketemu dengan gen yang lain itu akan menimbulkan variasi yang baru. Makanya disebutkannya, makanya kita di dalam satu kelas ini tidak sama. Makanya nak berkali-kali Ibu bilang setiap kita mempelajari ilmu biologi kita akan dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rinci ciptaannya. Sedikit pun tidak ada yang ini berkilau. Ya, kondisinya adalah sangat perfect ya. Coba kalau kita mirip semuanya, nggak bisa kita kenali. Apa gunanya nama? Kan gitu ya. Nah, makanya nanti di kelas 12 kalau kalian naik kelas 12 kita mempelajari yang namanya persilangan atau babnya genetika. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada tentang video? Nggak ada? Nah, nggak ada. Nah, berdasarkan hasil kesepakatan kita minggu lalu, kita hari ini lanjut. Sekarang silakan duduk pada bangkunya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, ini lembaran kerja kalian yang akan kalian isi nanti pada saat praktikum, ya. Perhatikan dulu. Nah, di lembar kerja praktikum itu nanti Ibu akan berikan awetan basah, ya, awetan basah dari jenis hewan. Kalian mengamati semuanya, ya, karena semuanya akan dinilai berdasarkan keaktifan kalian. Bisa ya? Mana ininya? Alat-alatnya? Sini nak. Mana lagi? Oke, perhatikan semuanya ke depan sini ya. Nanti awetan ini akan Ibu pisah-pisahkan, akan bergantian. Yang kelompok 1 nanti akan mengerjakan kelompok 2, yang kelompok 2 akan mengerjakan kelompok 1. Jadi nanti supaya tidak bertanya-tanya, ya akan Ibu keluarkan jenis awetannya. Ini namanya kadal, ya. Kadal nanti bisa kalian cari referensinya di internet ya, dan di buku referensi kalian yang sudah ada. Ini namanya apa? Lain. Oke, yang ini nanti tinggal kalian gabungkan. Nah, ini termasuk ke mana dia, ke gen kah, ke ekosistem kah, atau ke jenis ya. Kemudian jenis ular ini disebut dengan ular pelangi
Ya nak ya, ular pelangi ini kondisinya dia sangat antang sekali dan mirip dengan kobra Jawa, tapi dia tidak berbisa, ya. Terus ular. Nah, yang ini jenis ular kobra. Dia namanya kobra Jawa dan dia menyembur dan menyuntikkan bisa. Oke? Nah, ini namanya ular tali pikis. Dia tidak berbisa, tetapi dia agresif dan bisa panjang. Ya nak ya? Cukup itu aja. Sekarang ini di kelompok sini dulu ya nak ya. Ini ada beberapa jenis hewan kecil, ya kayak semut, belalang, kemudian keluing, kaki seribu ya. Nah ini nanti masing-masing kalian amati dan kalian cari referensinya di internet atau di buku yang sudah ada. Oke? Lagi yang ini boleh dibuka yang mana giginya, bagaimana bentuk taring bisanya, bagaimana. Jangan dihitung, dipegang. Bisa? Paham? Paham? Tahu ya? Oke. Nanti kalian kelompokkan ini masuk ke jenis kah atau ke gen kah gitu, ya? Yang mana aja yang ibu sebutkan tadi berdasarkan video. Oke ya? Nah, biar dicek lagi. Sini nah. Oke. Nah, boleh dia nanti pegangnya tuh jangan begitu nanti. Dah? Nah, kalian tengok ya. Nah, ini yang disebut dengan taring bisa atau vipernya tadi tuh. Nah, ini dia ya. Kalau yang lain itu tidak ada. Nah, ini tidak ada. Nah, itu bisa nanti jadi pembeda sama kalian. Kalian tengok ciri-cirinya, kalian amati, kemudian kalian salin di LKPD. Nanti disimpulkan ya, yang mana ininya termasuk jenis kah, apa termasuk ekosistem. Ya? Atau termasuk gen dia. Oke ya? Nah, ini termasuk apa dia? Kalian tengok. Nah, ini termasuk jenis semut. Nah, ada semut hitam, semut merah, yang halus, yang kecil, ya. Nanti tinggal kalian kelompokkan kemana dia arahnya, ya. Termasuk golongan jenis kah, gen kah, apa atau apa. Kalian cari literaturnya atau referensinya dari mana. Oke? Silakan salin di LKPD-nya. Lalu disimpulkan nanti. Bisa? Bisa?
Yuk diamati, kemudian langsung diposisikan ciri-cirinya kemana, tergantung di LKPD-nya, ya. Ada lagi? Sudah selesai? Oke. Oke, kalau sudah selesai, kesimpulannya sudah selesai ya Nak ya. Kumpulkan dulu awetannya, nih biar kita duduk lagi ke tempat duduknya semula. Silakan duduk ke tempatnya semula. Duduk lagi waktunya. Boleh duduk di tempatnya kembali. Kita akan melakukan ujian formatif. Oke, dari hasil praktikum tadi kelompok 1 mana? Silahkan sebutkan hasil kesimpulan kalian tadi. Kesimpulan dari LKPD kelompok 1 yaitu yang pertama, gen itu dapat dilihat dari satu ukuran bentuk, warna, dan lain-lain. Yang kedua, jenis itu meskipun ciri-cirinya sama tetapi bentuknya bisa berbeda. Oke. Yang ketiga, jenis ekosistem dipengaruhi oleh biotik dan abiotik. Iya. Itu hasil kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 2? Kesimpulan LKPD kelompok 2, 1. Banyaknya ditemukan variasi-variasi dari gen antara lain ukuran yang beragam seperti besar, kecil, panjang, pendek hewan tersebut. Oke. 2. Dari bentuk seperti bulat, tebal, berkaki, dan berbulu. Iya. 3. Warna yang beragam. Jenis merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup, contohnya jenis reptil seperti ular, biawak, dan lain-lain. 3. Dalam tingkat ekosistem terdapat interaksi antara makhluk hidup dan yang lain, biotik dan abiotik, dan unsur-unsur lainnya yang menyebabkan jenis ekosistem itu berbeda-beda. Oh, oke. Nah, betul ya. Jadi dari kesimpulan tadi semuanya saling keterkaitan antara biotik dan abiotik. Dalam komponen ekosistem itu penyusunannya terdiri dari beberapa jenis makhluk hidup dan di dalamnya nanti terada berkesinambungan ya, hubungan antara satu dengan yang lain. Oke, anak-anak ibu sekalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Asik. Dengan pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan menambah motivasi kalian ya Nak ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan tes tulis ya, ujian sedikit. Boleh nanti kalian mengerjakannya dengan secara teliti. Oke. Dikerjakan secara baik-baik, Nak, masih ada waktu. Jangan hitung kancing ya. Oke, silakan dikerjakan.
satu-satu. Kumpulkan saya, iya. Kumpulkan pembaris ya. Ada lagi? Oke, dari hasil pembelajaran kita hari ini, ya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran praktikum kita hari ini? Siapa? Bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran, perbedaan keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem memainkan peranan penting dalam keberagaman kehidupan di bumi. Oke, jadi itu hasil kesimpulannya. Jadi ekosistem ini, ya, variasi ini juga memegang peranan penting dalam kehidupan di bumi. Kalau tidak ada satu ekosistem yang rusak, itu semuanya akan rusak. Oke, dari pembelajaran kita hari ini cukup menyenangkan ya. Senang kalian? Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih. Pelajaran untuk biologi sudah selesai. Silahkan menunggu guru bidang studi selanjutnya. Terima kasih.